وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمنا ورحمكم الله ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-79, "Maka nabi basyarin ayyuhiyallahul kitaba wal hukma wal nubuwwah ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وما كان لبشر tidaklah wajar bagi seorang manusia ayyuti Allahul kitab wal hukma, yang Allah berikan kepadanya Alkitab dan hikmah, wal nubuwwah dan kenabian. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadikan penyembah atau hendaklah kalian mencari penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Hendaklah kalian menjadi hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Walakin kunu rabbaniyina, akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dalam ayat ini, surat Al-Imran ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sini, kunu rabbaniyina, jadilah kalian rabbaniyin, ya di ahli hikmah, ahli fikih dan alim terhadap wahyu yang kalian ajarkan kepada orang lain. Kemudian hafal, ketahui
dan pahami tentang apa yang kalian pelajari dari wahyu tersebut. Maka ini adalah makna dari Rabbaniyyin. Di dalam ayat yang mulia ini ada faedah tentang keutamaan orang-orang yang menyampaikan agama, dalam hal ini menyebarkan sunnah, mengajarkan sunnah. Nah, sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan atau mengisyaratkan tentang betapa tingginya kedudukan Rabbaniyyin, orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian mengetahuinya, memahami dan mengamalkannya, serta mengajarkannya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari. Dia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, para sahabat pun berkata, itu siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Rasulullah menjawab, nasihat itu untuk Allah, untuk kitabullah, dan untuk Rasulnya, wali a'immatul muslimina wa ammatihim, dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada ammatihim, kaum muslimin secara keseluruhan, termasuk kaum awamnya. Dari situ agama adalah nasihat, nasihatkan manusia untuk kembali kepada Allah, nasihatkan manusia untuk kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nasihatkan manusia, nasihatkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar senantiasa mereka berbuat adil dan menegakkan hukum-hukum Allah dalam pemerintahan mereka. Demikian pula tidak lupa para kaum awam dari kalangan kaum muslimin. Di sini ada isyarat juga bahwa hakikat daripada agama Islam ini adalah nasihat. Itu nasihat kepada kebenaran, nasihat untuk manusia menempuh jalan yang lurus, keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, dari situ kalau kita memperhatikan agama ini secara keseluruhan, tidak terlepas dari prinsip-prinsip nasihat, di mana datang dalam bentuk larangan-larangan, adalah nasihat kepada manusia agar meninggalkan hal-hal yang tidak baik bagi mereka, baik bagi dunia mereka maupun akhirat mereka.
Begitu pula ada perintah-perintah. Maka itu juga adalah nasihat. Nasihat kepada manusia agar supaya mereka melaksanakan hal-hal yang ada maslahatnya bagi mereka. Baik maslahatnya bagi dunia mereka maupun bagi akhirat mereka. Dan begitu seterusnya daripada perkara agama ini. Dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini masuk agama itu adalah maka sebaik-baik nasihat adalah nasihat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah, itu kunci paling pentingnya adalah tauhid. Yani mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inti daripada ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu dalam banyak ayat bahkan sepertiga dari Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang tauhid, baik dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan tauhid dan seterusnya. Nah, ataupun keutamaan yang berkaitan dengan tauhid. Dan perkara inilah yang diistilahkan oleh para ulama hukum dalam agama, secara pokok dalam agama. Kemudian yang kedua adalah perkara buruk, perkara ibadah. Seseorang setelah dia mentauhidkan Allah, dia harus mengetahui bagaimana dia beribadah kepada Allah. Dan di antara kedudukan ibadah yang paling tinggi setelah mentauhidkan Allah adalah salat. Sebagaimana kita lihat dalam rukun Islam. Sebagaimana kita lihat dalam rukun Islam. Yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah salat. Nah, sebab itu kalau perkara ibadah yang paling tinggi setelah tauhid adalah sholat, maka tentu dalam perkara sholat ini perkara yang paling menentukan sah atau tidaknya sholat itu taharah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menerima sholat salah seorang dari kalian ketika dia dalam keadaan berhadas sampai dia bersuci. Dari itu, insyaallah Ta'ala pada kesempatan negara kayak ini kita akan membacakan kitab suci secara berurutan, yaitu kitab Al-Aziz setiap pertemuan di hari Ahad. Maka kita memulai kitab kita itu dengan pembahasan tentang at-taharah. At-taharah, jadi dikatakan taharah itu mempunyai pengertian. Bagaimana lazimnya sebelum kita masuk pada satu pembahasan, perlu kita mengerti tentang definisi dari pembahasan atau perkara yang akan kita bahas. Jadi kita katakan sholat, maka definisinya apa?
kita katakan taharah, maka definisinya apa. Dengan begitu akan memudahkan kita untuk mempelajari bab yang kita bicarakan tersebut. Maka taharah itu secara garis besar, taharah itu secara bahasa pengertiannya adalah an-nadafatu wan-nazahah minal ahdath. Kebersihan dan kesucian dari hadas. Secara bahasa, taharah adalah kebersihan dan kesucian dari hadas, berbagai hadas. Istilahan, adapun secara istilah adalah raf'ul hadasi au izalatun najas, yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Taharah secara istilah fikih ya. Taharah secara istilah fikih itu adalah raf'ul hadas au izalatun najas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Secara bahasa an-nadafatu wan-nazahah minal ahdath, yaitu kebersihan dan kesucian dari berbagai najis. Maaf. Demikian pengertian taharah menurut para fuqaha. Pengertian inilah yang diinginkan oleh ahli fikih kalau mereka mengatakan. Kalau kita lihat dari definisi taharah bahwa raf'ul hadas atau izalatun najas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, maka para ulama telah sepakat ya berdasarkan nas-nas bahwa benda yang paling baik dan paling utama digunakan sebagai alat untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis adalah air. Adalah apa? Air. Nah, nanti kita lihat ada orang kalau dia mengangkat hadas najis itu kan namanya menghilangkan najis, itu bisa istighfar, bisa istighfar. Ya, mengangkat hadas itu juga kan bisa wudu, bisa tayamum. Maka benda yang paling baik dan paling utama untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu adalah air. Maka dari itu, di dalam pembahasan tentang taharah, para ulama meletakkan bab tentang air paling duluan daripada bab tentang tayamum. Nah, kita masuk pada bab pertama dari taharah ini. Berkata Syekh Abdul Azim Badawi hafidhana wa hafidhahullah di dalam kitab Al-Wajiz, yaitu babul miyah, bab keterangan tentang air-air. Kalau ditanyakan ke Ustaz, air ada keterangannya, apa sih maksudnya? Ya, maksudnya keterangan tentang jenis-jenis air. Yakni air-air mana saja yang bisa dipakai untuk berwudu atau mandi janabah, dan jenis-jenis air mana saja yang tidak. Karena ini perkara berkaitan dengan taharah. Maka kata beliau, kullu ma'in nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fa huwa tahur. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, dari tanah, bahwa tahur, maka air itu adalah suci dan mensucikan. Perhatikan, setiap air yang turun dari langit dan keluar dari tanah, dari bumi, air itu tahurun, suci dan mensucikan. Jadi air hujan itu turun dari langit atau bukan?
turun dari langit, berarti air hujan bisa dipakai untuk bersuci. Embun itu turun dari langit atau bukan? Dari langit. Maka air embun juga bisa dipakai untuk bersuci. Air salju. Salju itu turun dari langit atau bukan? Turun dari langit. Maka air salju juga dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian au kharaja minal ardi, atau keluar dari bumi. Ini muncul dari tanah, mata air. Mata air itu dari batu, dari celah-celah lembah, pohon, sumur, atau bor, sumur galian atau sumur bor. Maka itu semua air-air itu adalah air-air yang tahirun, yang suci lagi, mensucikan. Semuanya dapat digunakan untuk berwudu. Kalau ada di suatu tempat, ada sumber air digali, kemudian sumber air itu muncul di situ, tergenang air keluar dari dalam tanah, maka air itu tahirun, suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk berwudu. Kata beliau, liqaulillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit itu air sebagai alat pembersih, yakni alat bersuci. Surat Al-Furqan ayat 48. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri, dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang lautan, yaitu tentang air laut. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu tahuru ma'uhu, suci airnya. Lautan itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu, dan bangkai yang ada di lautan itu halal. Bangkai hewan laut itu halal. Maka dari sini kita juga tahu ya, bahwa air laut itu bisa digunakan untuk berwudu. Air laut bisa digunakan untuk apa? Untuk berwudu. Air laut bisa digunakan untuk mandi janabah dan seterusnya. Begitu juga bangkai hewan laut. Seperti bangkai ikan. Ikan itu kan tidak perlu disembelih. Ya. Bangkai ikan, bangkai cumi, bangkai belut di laut. Ya, semuanya hewan laut itu bangkainya adalah halal. Beda dengan hewan darat. Bangkai ayam itu haram. Nah, dia bangkai hukumnya najis. Ya, hukum bangkai itu haram. Kalau bangkai hewan laut halal. Bangkai hewan laut halal. Nah, kemudian sisi pendalilan yang saya ingin sampaikan di sini adalah air laut. Air laut itu kan munculnya dari dalam tanah. Sumber air laut itu ya dari dalam tanah itu sendiri. Ya, di dalam tanah, di dalam lautan itu ada sumber-sumber air. Oleh sebab itu air laut itu tidak pernah kering. Tidak pernah kering. Nah, memang Allah ciptakan sedemikian rupa. Dan air laut itu adalah air yang tahir, yang suci, yang bisa digunakan untuk bersuci. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil bi'r, dan kata Syekh di sini Abdullah bin Badawi, Hafidhanallah bidahullah, dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sumur, air yang ada di dalam sumur. Sumur ini namanya sumur bid'ah atau sumur. Nah, bid'ah ini, sumur ini disebut bid'ah, sumur bid'ah.
Nanti kita bacakan hadisnya. Hadis tentang sumur Bida'ah itu hadisnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Tapi yang jelas di sini Syekh berdalil dengan air yang ada di sumur Bida'ah itu. Bahwa apa? Air yang ada di sumur tersebut adalah innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dia jadi najis. Maka dengan dalil-dalil ini semua, ya, saya membangun argumen, ya, penulis kitab Al-Wajib ini membangun argumen bahwa semua air yang turun dari langit ataupun muncul dari dalam tanah itu airnya semuanya adalah suci dan mensucikan. Itu hukum asalnya. Itu hukum asal. Kayak kita lihat komentar beliau selanjutnya. Kata beliau, وهو باق على طهوريته وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه. Dan air itu dia tetap pada kesuciannya meskipun dia bercampur dengan sesuatu yang suci, malam yakhrud an itlaqihi, selama dia tidak keluar dari kemutlakannya. Maksudnya begini, kalau air itu kita tadi katakan air hujan itu suci, ya. Ada bak, penampung di luar, ada air hujan, kita tampung air hujan. Air hujan itu dia tertampung di bak, maka hukum asalnya suci. Dan dia tetap pada kesuciannya, walaupun dia bercampur dengan benda yang suci. Kemudian apa? Walaupun dia bercampur dengan benda yang suci, selama tidak keluar dari kemutlakannya. Jadi selama dia tidak keluar menjadi air lain. Jadi air itu suci, lalu apa kita taruh daun pandan di dalamnya. Taruh daun pandan di dalamnya atau ada taruh sesuatu yang suci atau gula jatuh ke dalamnya. Selama air itu tidak berubah dari kemutlakannya, dia tetap seperti air. Dia adalah air mutlak, ya, maka dia suci. Dia suci. Maksud Syekh di sini kalau dia berubah, dia keluar dari kemutlakannya, maka dia hukumnya diperbincangkan oleh para ulama. Misal air di dalam gelas, kita kasih daun teh, sampai air itu merah jadi daun teh. Pertanyaannya, daun teh itu benda najis atau bukan? Bukan, ya? Bukan. Tapi begitu air dia berubah dengan warna daun teh, apakah air itu masih kita sebutkan dia air atau kita sebutkan dia air teh? Kita sebutkan dia air teh, berarti dia sudah bukan air mutlak lagi. Dia sudah air teh, sudah keluar dari kemutlakan. Begitu juga ketika air bercampur dengan kopi. Kalau kopi itu banyak, kemudian air itu berubah dengan terkontaminasi dengan kopi yang masuk ke dalamnya, maka air itu bukan air mutlak lagi, tetapi dia namanya air kopi. Meskipun kopi itu suci, meskipun daun teh itu suci, tapi karena air telah berubah terkontaminasi dengan benda yang suci itu, maka air itu sudah bukan air mutlak lagi. Paham, ya? Maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci meskipun dia suci. Tapi kalau dia tidak berubah, misal airnya banyak, airnya 1 ember, daun tehnya masuk cuma 1 seset saja. Akhirnya air itu tidak berubah. Atau airnya 1 ember, sabun masuk. Sabun masuk tapi airnya tidak berubah menjadi air sabun, dia tetap saja air biasa. Maka ini dia tetap suci dan mensucikan. Paham, ya? Tapi kalau kemudian airnya juga itu dimasuki oleh sabun yang banyak sehingga air itu berubah menjadi air sabun, ini berarti air telah keluar dari kemutlakan. Dari kemutlakan air, dia telah berubah menjadi air sabun. Meskipun sabun itu suci, tetapi air ini karena sudah bukan air mutlak, maka dia air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sampai di situ paham? Dengan demikian, perhatikan baik-baik, dengan demikian, air itu terbagi menjadi 2 bagian saja. Air itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama air yang suci, bagian yang kedua air yang najis.
Jadi air yang pertama itu air yang suci. Air yang suci itu apa? Itu tadi sudah kita katakan, semua air yang turun dari langit atau keluar dari tanah, selama dia tidak terkontaminasi dengan benda najis, atau selama dia tidak terkontaminasi dengan benda yang suci, ya, sehingga dia tetap pada kemutlakan airnya, maka dia itu air suci. Kalau air najis adalah air yang nanti dia terkontaminasi dengan benda yang najis. Air najis itu air asalnya dia air suci, tetapi dia terkontaminasi dengan najis, maka dia berubah menjadi air yang najis. Nanti kita jelaskan. Tapi itu jenis kedua. Ada jenis yang ketiga yang biasanya di buku-buku fikih disebutkan, yaitu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Maka kita katakan jenis yang ketiga ini bukan air mutlak, tetapi dia air yang sudah keluar dari air mutlak. Seperti air susu, air kopi, ya, dan seterusnya air kelapa, itu bukan air mutlak itu. Air kelapa dan seterusnya, paham ya? Nah, itu jenis yang ketiga, itu keluar dari pembahasan tentang air mutlak. Tetapi kalau air mutlak itu hanya ada dua, air suci atau air najis. Air suci yang mensucikan atau air yang najis. Adapun air bukan air mutlak, itu banyak. Bukan air mutlak itu air yang terkontaminasi oleh benda suci. Air yang terkontaminasi oleh benda suci, misalnya terkontaminasi oleh kopi, terkontaminasi oleh daun teh, terkontaminasi oleh sabun, dan seterusnya. Maka kata dia di situ, wa huwa baqin ala tahuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahirun ma lam yakhrut al-itlaqih. Maka air itu tetap pada kesuciannya meskipun dia bercampur dengan benda yang suci selama dia tidak keluar dari kemutlakannya. Itu kita katakan kalau air suci dia terjatuhan teh sedikit tapi teh itu tidak merubah dia, maka dia tetap suci. Atau air suci dia kemasukan sabun tapi sabun itu sedikit saja, dia tidak merubah air itu menjadi air sabun, maka air itu tetap air suci mensucikan. Air itu kemasukan kopi, tapi kopinya sedikit, kopi tidak bisa mendominasi air tersebut, maka kita katakan air itu air suci dan mensucikan karena dia tetap pada kemutlakannya dan dia tidak terkontaminasi oleh benda suci yang jatuh ke dalamnya. Paham? Paham ya? Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min niswatin lati kumna bitajhihi ibnatihi." Ya, suatu ketika Nabi pernah bersabda kepada para wanita yang suka memandikan jenazah anaknya. Yang ketika itu memandikan jenazah anaknya. Jadi anak perempuan Nabi itu meninggal lalu dimandikan oleh sekelompok perempuan. Ya. Apa kata Nabi? Iksilna hasalatan au khamsan au aktsara min dzalika in ra'aytunna. Ya, mandikanlah dia itu 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu apabila kalian melihat perlu. Bima'in wa sidrin, dengan air yang dicampur dengan bidara. Bidara itu benda suci ya. Daun bidara itu kan benda suci. Ya. Tidak bisa masuk ke dalam air yang dimandikan gunakan untuk memandikan jenazah. Berarti benda suci ini bercampur dengan air tadi. Tapi karena air itu tidak berubah, dia tetap pada kemutlakannya, maka air itu tetap air suci dan mensucikan sehingga bisa digunakan untuk memandikan jenazah. Paham ya? Maksud ya? Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Jadi jadikan pada bagian akhir itu dicampur dengan kafur atau sesuatu yang dari kafur. Baik. Wala yuhtamu binajasatil ma'i wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha. Perhatikan di sini. Dan air tidak bisa dihukumi najis apabila atau wa in waqa'at fihi, jika jatuh atau masuk padanya najasatun benda najis,
illa idza taghayyara biha, kecuali apabila air itu berubah karena benda najis tersebut. Perhatikan sekali lagi, saya ulang, air tidak bisa dihukumi najis apabila dimasuki oleh benda najis, kecuali apabila air itu terkontaminasi oleh benda najis yang jatuh padanya. Nah, itu baru dia najis. Tapi kalau dia tidak terkontaminasi, maka dia tetap dianggap air suci dan mensucikan. Misalnya begini, ada air di bak besar. Dia kemasukan bangkai ayam. Bangkai ayam itu najis apa bukan? Najis. Bangkai ayam masuk di bak besar. Begitu kita lihat, oh kita angkat. Airnya belum bau, airnya masih tetap saja biasa seperti biasa karena barusan jatuh barangkali. Bagaimana hukum air ini? Suci dan mensucikan. Karena air belum terkontaminasi dengan najis yang jatuh padanya. Paham? Tapi kalau misalnya ada air di bak, lalu cecak jatuh, mati, masuk dalam bak. Kita tidak tahu, 3 hari, 4 hari kita lihat, oh ada 1 ekor cecak kecil saja. Tapi bak itu air sudah bau busuk. Bau busuk karena bau bangkai cecak. Maka bagaimana hukum air tersebut? Najis. Hukum air tersebut najis. Kenapa? Karena air itu telah terkontaminasi dengan benda najis yang jatuh padanya. Begitu, paham maksudnya? Paham ya? Jadi kalau air itu dia tidak terkontaminasi oleh benda najis yang jatuh padanya, maka dia tetap dihukumi suci dan mensucikan. Tapi kalau dia terkontaminasi karena benda najis yang jatuh padanya, maka dia dihukumi apa? Dia dihukumi najis. Paham ya? Sampai di sini paham? Baik. Demikian. Akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Ini beberapa hal yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Pada bahasan yang pertama dari kitab Al-Wajiz ini, insyaallah ta'ala kita setiap hari Ahad bisa membahas kitab ini secara berurutan insyaallah sebagai bekal fikih untuk para muslimah. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kita bisa bicara tentang bab yang paling awal, yaitu air saja dulu. Jangan bicara yang tinggi-tinggi. Karena kita setiap hari berhubungan dengan air. Kadang-kadang mau ke dapur begini, lihat di tong air ini dia sudah berubah. Tong ini bisa digunakan untuk bersuci apa tidak ini. Apalagi kalau air tidak jalan di pam. Atau tiba-tiba air pam jalan. Tapi warna kuning, keluarnya warna kuning. Ustaz, kan air itu kalau dia sudah jadi warna kuning atau sudah ini kan dia sudah berubah warna. Air itu tetap suci. Kalau air itu warna kuningnya karena pipa atau warna kuningnya karena tanah, maka itu tetap suci. Ya, tetap suci dan mensucikan. Mafhum ya? Nah, baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.